Dan tadi kita sudah lihat ya Sarah, kayaknya tadi dari awal Selamat Pagi Indonesia ini informasinya mengenai bencana yang terjadi begitu. Ya. Tahun baru seakan-akan tidak merasakan sukacita seutuhnya seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan. Dan kita sebagai masyarakat juga bagaimana ini kita selalu ditampar untuk diingatkan untuk selalu waspada karena memang alam tidak bisa diprediksi. Tapi kita sebagai masyarakat dan juga warga Indonesia memang berada di ring of fire ini, kita harus tetap berhati-hati dan juga itu yang tadi Maria tekankan, mitigasi bencana. Betul. Dan untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca, lalu apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat, kita langsung akan berbincang bersama dengan Prabowo yang merupakan Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG. Selamat pagi, Pak Prabowo. Pak Prabowo, kalau kita lihat sepertinya dari akhir 2018 sampai sekarang begitu, banyak sekali bencana-bencana yang terjadi dari mulai angin puting beliung, kemudian gempa, tsunami, sekarang juga ada longsor ya, kemarin perayaan Tahun Baru. Nah, sebenarnya yang ingin saya ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini, apa yang BMKG pantau setiap harinya? Ya, dari sisi BMKG kita memantau perkembangan aktivitas kondisi cuaca utamanya demikian. Kemudian dari monitoring kondisi cuaca ini kita bisa mengidentifikasi kira-kira daerah mana yang ada potensi untuk kedepannya akan meningkat, kemudian akan memberikan dampak secara luas kepada masyarakat seperti apa. Memang kalau kita lihat dari data yang kita kumpulkan, apa yang terjadi di wilayah Indonesia ini, hampir 90% kejadian kebencanaan ini boleh dikata dipicu karena kondisi aktivitas cuaca. Ya, meskipun secara umum Indonesia hanya memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, tapi kejadian dampak kejadian kebencanaan dampak dari kondisi cuaca ini bisa berlangsung hampir sepanjang tahun. Jadi misalkan pada saat bulan-bulan musim hujan seperti ini, tadi potensi banjir, potensi banjir bandang, longsor dan sebagainya terjadi. Tapi pada jangka-jangka masa-masa musim kemarau bisa masuk misalkan akibat kekeringan. Dan ini terus dipantau oleh BMKG gitu ya Pak Prabowo. Nah, ini untuk BMKG sendiri juga baru saja ini merilis ada perkiraan bahwa akan terjadi gelombang tinggi tanggal 31 Desember sampai hari ini juga awal Januari. Sampai Januari ya Pak ya. Ini seperti apa perkiraan BMKG yang akan dirilis oleh BMKG sendiri? Ya, secara jangka panjang memang kita masih pada kondisi musim penghujan. Jadi kurang lebih dari bulan November, akhir Oktober sampai nanti bulan-bulan Maret, awal April, ini kita masih pada kondisi musim hujan. Nah, dalam periode panjang musim penghujan ini bisa saja terjadi fluktuatif. Makin meningkat aktivitas kondisi cuacanya atau agak mereda. Nah, saat ini yang kalau kita lihat, aktivitas pertumbuhan awan, aktivitas potensi terjadi hujan lebat dan sebagainya ini meningkat di wilayah kita. Ini bisa dilihat juga dari kita juga memiliki ada pola angin ya. Pola angin. Nah, ini tadi kalau Bapak bilang mengenai daerah-daerah mana yang kira-kira dipetakan oleh BMKG. Nah, ini kita bisa lihat dari pola arah angin nggak sih Pak? Kira-kira daerah mana saja sih Pak yang harus diwaspadai? Kalau mau berdiri boleh loh Pak. Oh baik. Bisa jadi dijelaskan. Ini secara umum pola angin yang sedang terjadi di wilayah Indonesia. Ini Indonesia ada di belah tengah sini. Saat ini Indonesia sedang diapit oleh satu siklon tropis di sebelah utara, dua bibit siklon tropis di sebelah selatan. Nah, kondisi demikian tentunya akan meningkatkan aliran udara yang semestinya pada musim penghujan ini dari utara ke selatan seperti ini. Di sini akan menarik aliran-aliran ini sehingga kalau ini kita bicara daerah Jawa, maka ini merupakan daerah yang saat ini hembusan anginnya sangat kuat atau sedang kuat lah paling tidak. Ini bisa pada skala 15 sampai 30 knot. Kurang lebih sekitar 20 sampai 45 km per jam. Jadi pertama daerah Jawa yang harus diwaspadai. Ya, jadi kalau kita lihat ini yang warnanya agak hijau, ini merupakan daerah dengan potensi anginnya kuat. Bisa sampai 40 km per jam kecepatan anginnya. Ini yang pertama. Kemudian sebelah utara ini sedang ada siklon tropis Pabu. Ini akan memberikan dampak di bagian utara ini dari Sumatera, Kalimantan Barat. Ini akan ada potensi terjadi pertumbuhan awan dan hujan yang cukup kuat juga dari kondisi ini. Kemudian dari kondisi sebelah sini, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian Papua, ini juga merupakan daerah-daerah yang kemudian
pertumbuhan awannya dan potensi hujan lebatnya. Jadi sebenarnya hampir semua wilayah ya. Iya. Tapi apa sebenarnya bisa diakibatkan sih Pak dengan adanya angin-angin dan juga aliran beberapa macam? Oke, pertama ini merupakan daerah yang saat ini angin yang menjadi kuat. Nah, pada kondisi berikutnya tentunya angin ini bisa memicu gelombang tinggi. Jadi untuk daerah-daerah yang anginnya kuat, kecenderungannya gelombangnya menjadi meningkat. Gelombang tinggi itu berarti bisa memicu apa Pak rencananya? Apakah gempa bumi ya kan ataupun utamanya kalau gelombang tinggi ini kaitannya dengan moda transportasi laut ya. Jadi misalkan pelayaran, maka akan menjadi sangat sensitif untuk adanya gelombang tinggi ini. Dan juga angin juga mungkin bisa nanti berpengaruh juga soalnya sekarang banyak gunung vulkanik juga sedang aktif gitu ya Pak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Sar. Tetap bersama kami pemirsa. Tahan dulu ya Pak ya, karena kita akan break terlebih dahulu. Tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kami masih membahas mengenai cuaca yang tidak menentu, kemudian pola-pola arah angin dan selanjutnya bersama dengan Pak Prabowo yang merupakan Kepala Deputi dari Bidang Meteorologi BMKG. Tadi kita sudah ngobrol mengenai arah angin ya, Sar ya. Nah, ini sekarang ada pola sebaran awan, Pak. Betul. Bagaimana ini, Pak? Ini awan biasanya untuk cuaca ya, Pak Prabowo ya? Iya, kaitannya dengan kondisi cuaca juga. Ini seperti Jadi, apa ini Indonesia? Ini merupakan gambar satelit pertumbuhan atau perkembangan kondisi cuaca. Jadi yang warnanya hijau ke arah kuning ini menunjukkan awannya itu makin tebal. Apalagi kalau misalkan sudah mulai orange, merah, dan yang seperti ini. Orange merah artinya apa Pak? Artinya intensitas awannya tebal satu, istilahnya density atau kandungan uap air di dalam awan itu sudah sangat banyak, sangat tinggi. Sehingga boleh dikata kalau sudah mulai orange merah seperti ini 80-90% pasti hujan. Dengan demikian sepintas kalau kita melihat gambar seperti ini merupakan daerah-daerah tempat konsentrasi pertumbuhan awan dan juga yang potensi hujan. Nah, Pak Prabowo kan belakangan ini kita sempat beberapa kali dikejutkan dengan terjadinya angin puting beliung. Betul. Yang terjadi di daerah Jawa. Sebenarnya bisa dilihat nggak sih Pak dari pola persebaran awan yang ada di gambar satelit ini? Sebetulnya bisa. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini merupakan siklon tropis Pabuk. Ini juga merupakan bibit siklon tropis yang ada di belahan bumi selatan. Ini juga kemarin sempat menjadi siklon, tapi karena melintas daratan kemudian punah. Nah, kalau kita lihat ini yang warnanya merah seperti ini udah pasti pertumbuhannya sangat kuat, kemudian kandungan uap airnya juga banyak, hujannya pasti lebat di sini. Potensi untuk angin puting beliung ini ada Pak? Bisa dilihat dari situ, karena pada saat awal pertumbuhannya, ketika ada awan ini sudah masak, kemudian akan turun hujan lebat, biasanya akan diawali dengan hembusan angin yang kuat. Itu biasanya daerah mana saja Pak? Mungkin biar kalau kita lihat, waspada gitu. Kita lihat ini merupakan daerah-daerah dengan pertumbuhan awan kuat, kemudian seperti ini merah. Kalau kita lihat ini Kalimantan. Apakah masih di Jawa juga Pak? Jawa ada beberapa tempat, misalkan untuk Jawa Tengah dan Jawa bagian utara, Jawa Barat ada juga di sini. Kemudian Jawa Tengah. Kemudian yang saat ini sedang mulai terbentuk ini di Kalimantan bagian tengah dan Sulawesi bagian tengah. Ini daerah-daerah dengan pertumbuhan awan kuat dan potensi untuk terjadi hujan. Berarti masyarakat harus waspada ya. Iya. Ini kalau tadi ngomong soal awan ya, saat ini sekarang mengenai prediksi gelombang tinggi. Iya. Sekali lagi mungkin ini bisa diartikan Pak, dibacakan kepada kami. Tadi jadi ini ada yang warna merah, ya kan ada yang warna orange. Iya betul. Jadi tadi pada awal kami sampaikan bahwa ada siklon tropis kemudian menyebabkan aliran udara atau angin yang menjadi kuat hembusannya di wilayah Jawa. Kemudian memberi dampak ini akan memicu gelombang tinggi. Jadi kalau kita lihat yang warna kuning, coklat dan ke arah coklat tua, ini artinya gelombang tingginya makin lama makin tinggi. Makin tinggi. Ini pada skala 2,5 sampai 3 meter. Atau kalau yang warna sudah mulai orange seperti ini sudah 4 meter prediksi kita. Jadi kalau kita lihat wilayah perairan sebelah selatan Jawa, ini dalam periode 1 minggu ini paling tidak gelombangnya sedang tinggi. Baik. Sehingga itu perlu diantisipasi, apalagi kalau sudah warna ungu seperti ini. Ini kalau yang sudah warna ungu seperti ini, prediksi kita gelombangnya sudah lebih dari 6 meter. Nah, sehingga untuk moda transportasi laut ini perlu waspada sangat tinggi karena kemungkinan juga akan terpengaruh. Akan sangat terpengaruh. Akan sangat terpengaruh. Sangat ya bahkan ya. Nah, itu Pak BNPB juga